semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Mahasiswati Denpasar dari kelompok 1 mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Oke, materi yang akan kita sampaikan adalah Koperasi dan Sistem Ekonomi Indonesia. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri, Nimade Ayuwinda Noviantari. Saya Nilo Gede Esti Artarini. Dan saya Yunia Prastika. Nah, materi yang akan kita bahas mengenai koperasi dan sistem ekonomi Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu koperasi dan tujuan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi koperasi. Yang ketiga, koperasi dalam ekonomi makro. Yang keempat, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kelima, koperasi dalam trilogi pembangunan. Dan yang keenam, aliran koperasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai koperasi dan tujuan ekonomi. Menurut versi Wonacott, tujuan ekonomi saat ini meliputi 5 hal. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja atau menghilangkan pengangguran. Yang kedua, distribusi pendapatan yang merata atau adil. Yang ketiga, penciptaan efisiensi. Yang keempat, memantapkan stabilitas harga. Dan yang kelima, memacu pertumbuhan. Dari penjelasan tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi bukan hanya dilihat sebagai pelaku ekonomi serta sebagai related system dari pemerintah dan swasta perusahaan, tetapi koperasi juga dilihat sebagai cooperativism atau visionary image dari semua pelaku ekonomi yang ada, baik itu koperasi sebagai lembaga ekonomi, BUMN maupun swasta. Materi yang kedua yaitu sistem ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi adalah suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan, baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Jadi, tujuan ekonomi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 ada 4. Yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, membangun perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Hai, saya Esti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi ketiga, yaitu koperasi dalam ekonomi makro. Ada 4 kontribusi koperasi dalam beberapa bidang ekonomi, di antara lain politik, sosial, ekonomi sosial, dan ekonomi. Kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas sehingga mengurangi kemiskinan di pedesaan. Materi keempat mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap self-helping. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia, serta koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan. Yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, asas adil dan merata. Yang kelima, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berkehidupan. Yang keenam, asas kesadaran hukum. Yang ketujuh, asas kemandirian. Yang kedelapan, asas perjuangan. Dan yang kesembilan, asas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oke, saya lanjutkan ya. Saya Yunia akan membahas materi 5 mengenai koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional dinamis dan strategi, yang kemudian dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional. Berikut adalah rumusan kedudukan, peranan, dan hubungan antara pelaku ekonomi. Yang pertama, BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. Yang kedua, BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan kooperatif yang dimilikinya. Nah, keunggulan kooperatif ada 3 loh. Yang pertama, BUMN cenderung melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Yang kedua, swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasilnya. Materi terakhir mengenai aliran koperasi. Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup atau way of life yang dianut oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideologi negara-negara di dunia dapat dikelompokkan yaitu liberalisme atau kapitalisme, sosialisme, dan tidak termasuk liberalisme maupun sosialisme. Menurut Paul Hubert, aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia adalah aliran yardistik. Umumnya dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Aliran sosialis. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia. Aliran persemakmuran yang memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Baiklah, kesimpulannya, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota dan meningkatkan perekonomian rakyat sehingga disebut sebagai Soko Guru Perekonomian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf ya. Thank you semuanya. Bye!